Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem organ yang sangat rumit. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi kerja sistem di dalam tubuh kita. Itu sebabnya setiap sistem yang ada di dalam tubuh kita dapat bekerja secara teratur tanpa berbenturan satu sama lain. Sistem saraf bekerja dengan cara menerima, mengolah, menghantarkan, dan memberikan respon yang sesuai terhadap suatu rangsangan. Rangsangan merupakan informasi yang dapat dideteksi oleh panca indera kita. Rangsangan dapat dibedakan menjadi stimulus dan impuls. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang menyusun sistem saraf kita? Sistem saraf kita tersusun atas sel saraf dan sel glia. Sel saraf disebut juga dengan neuron. Sel glia disebut juga dengan neuroglia. Sel saraf atau neuron berfungsi untuk menerima, menghantarkan, dan mengolah rangsangan. Sedangkan sel glia atau neuroglia, dia tidak berperan langsung dalam proses penghantaran impuls, melainkan dia berperan mendukung kerja neuron dengan cara menutrisi neuron, melindungi neuron, dan menghasilkan selubung mielin neuron. Nah, kita akan membahas struktur dari sel saraf atau neuron terlebih dahulu. Sistem saraf kita tersusun atas miliaran sel saraf. Sel saraf tersusun atas 3 bagian utama yaitu dendrit, badan sel, dan akson atau neurit. Dendrit merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls ke badan sel. Dendrit merupakan serabut saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Dari dendrit, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke badan sel. Badan sel berfungsi dalam keseluruhan metabolisme sel saraf. Pada badan sel terdapat inti sel dan nukleolus yang menonjol. Pada badan sel terdapat organel-organel sel saraf. Badan sel memiliki sebuah inti dan di dalam sitoplasmanya terdapat butir-butir nisil. Butir-butir nisil berfungsi untuk mensintesis protein karena di dalam butir tersebut mengandung RNA. Badan sel hanya terdapat pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, dan pada ganglion. Ganglion merupakan sekumpulan badan sel saraf yang terdapat di luar saraf pusat. Nukleus badan sel tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Sitoplasma mengandung badan nisil. Badan nisil ini merupakan tumpukan retikulum endoplasma granuler. Dan ribosom pada badan sel berfungsi untuk sintesis protein. Organel lain pada badan sel adalah badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Akson. Akson atau neurit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk menyalurkan impuls dari badan sel. Neurit dari beberapa sel saraf dibungkus oleh selaput mielin. Selaput mielin ini tersusun sebagian besar oleh lemak. Neurit diibaratkan sebagai kabel listrik, kawat halus di dalamnya sebagai neurofibril, dan pembungkusnya sebagai selaput mielin. Mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrien. Selaput mielin merupakan kumpulan sel Schwann, tapi tidak semua bagian akson diselubungi oleh selaput mielin. Pada tempat-tempat tertentu terdapat suatu penyempitan melingkar yang disebut nodus Ranvier, sehingga selaput saraf tampak seperti berbuku-buku. Nodus Ranvier tersebut berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Ujung akson disebut dengan terminal akson. Terminal akson ini akan berhubungan dengan ujung dendrit dari sel saraf lainnya atau dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Nah, pertemuan antara bagian ujung akson dengan bagian dendrit yang lain ini akan menimbulkan bentukan bonggol yang membentuk celah yang disebut dengan sinapsis.
Masuk pada sel-sel glia, kita akan membahas tentang struktur dari sel-sel glia. Pada sistem saraf, jumlah dari sel-sel glia ini lebih banyak dari sel-sel saraf. Sel glia ini merupakan jaringan ikat yang menunjang sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Sel glia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependima. Astrosit merupakan sel glia yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Oligodendrosit merupakan sel glia yang memiliki badan sel yang lebih kecil dan berfungsi untuk membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Mikroglia merupakan sel glia yang berfungsi untuk pertahanan tubuh atau imunitas tubuh. Mikroglia ini berukuran paling kecil dan bersifat fagosit. Sel ependima merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang sel-sel yang menyusun sistem saraf kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi lainnya. Sampai jumpa.